Sudah saya tunggu di Telaga Hud. Di situ akan ada perjumpaan reuni besar-besaran dengan Nabi Muhammad SAW. Kita akan lihat, kita punya Nabi yang selama ini kita bacakan sholawatnya. Kita akan mencium aroma tubuhnya. Bahkan kita akan diperbolehkan untuk minum daripada telaganya. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami sampai di sana? Dua, semasa di dunia jangan meninggalkan Al-Quran. Dan yang kedua, jangan sampai di hatinya ada benci kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Siapapun manusianya yang di dalam hatinya ada kebencian kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan berjumpa di Telaga Hud dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah bersumpah, man mata ala bugdi ali Muhammad, siapa orang yang ketika hidup di hatinya punya benci kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, tidak suka dengan keturunan Rasulullah, lalu dia ahli ibadah, menjadi orang yang baik, kata Nabi Muhammad, hasarallahu ma'al yahud, maka ketika wafat bukan ketemu dengan aku di telaga, kata Nabi Muhammad, tapi akan Allah kumpulkan dengan orang-orang Yahudi, masuk neraka Allah Ta'ala, walaupun ibadah di dunia ini sampai terpotong-potong tubuhnya. Kan banter ibadah, yang hebat iktikaf di masjid, yang hebat baca Al-Qurannya, yang banter sedekahnya. Kalau sudah hatinya tidak punya senang dengan turunan Nabi Muhammad SAW, perjumpaannya tidak akan terjadi di Telaga Hud, tapi ketika wafat akan dikumpulkan dengan Yahudi dan akan dimasukkan neraka Allah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah SWT. Lalu beliau bersumpah, la yuhibbuna ahlal bait illa mu'min taqi wa la yubghiduna minan illa munafiq saqi. Lalu Rasulullah mengatakan, saksikan, kata Nabi Muhammad, tidaklah mencintai kami ahlul bait, turunan Rasulullah SAW, kecuali dia adalah seorang mukmin yang sejati dan tidak membenci kami. Tidaklah manusia ketika dalam hatinya ada kebencian kepada keturunan Nabi Muhammad SAW illa munafik saki, kecuali dia adalah kelompok manusia munafik yang akan Allah celakakan keturunannya, akan Allah hancurkan keluarganya, dan tidak akan ada keberkahan dalam kehidupannya gara-gara di hatinya punya benci kepada manusia-manusia yang menjadi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, kullukum ghar, semua kalian punya rasa cemburu. Wa ini agyar, demi Allah, kata Nabi Muhammad, cemburu saya dengan turunan saya melebihi cemburunya kalian dengan keluarga kalian ketika tersakiti. Sakit hatinya saya, kata Nabi Muhammad, melebihi sakit hati yang dirasakan orang ketika keturunannya disakiti, kata Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, berkata Rasulullah, kan cemburu loh keluargamu dia apa-apa, no? Dan saya, kata Nabi Muhammad, demi Allah, lebih cemburu daripada kalian semua ketika melukai hati daripada turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nabi Muhammad mengatakan, siapa orang yang hidup di dunia ini kemudian mereka membenci kami ahlul bait, kecuali Allah pasti akan dimasukkan orang tersebut ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi sebaliknya, siapa orang yang dalam hatinya ada cinta kepada turunan Nabi Muhammad SAW, sekalipun dia pendosa, walaupun akeh susone maksiat tok, tapi hati cinta sama diri Rasulullah, insya Allah, kata Nabi Muhammad, dia tetap akan diparingi hidayah, mati husnul khatimah, dan akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya penting gitu. Iya, penting. Man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahida. Lalu Rasulullah mengatakan, orang kalau sudah punya cinta dipertahankan sampai mati, Pak. Memang hatinya ada mahabbah kepada duri Rasulullah, sampai masuk kuburan hatinya maki seneng ambil turunan Kanjeng Nabi, itu dikatakan mata syahida. Orang ini akan ditulis sebagai orang yang mati syahid sekalipun dia tidak ada di medan perang. Anda tahu bagaimana cara mendapatkannya? Dengan kita menumbuhkan cinta kepada turunan Nabi Muhammad SAW. Gak bisa, Pak, kalau ada cinta gimana? Loh, gimana sampai cinta sama nabinya tapi benci sama turunannya? Ya apa? Oleh aku ku senang tapi anaknya gak senang. Beda bisa. Sebenarnya kalau cinta baik kudu cinta be putune bisa. Masa terima, Pak, sampai cinta sama mbaknya, cucunya disontoki sama sampean? Tidak terima, Pak. Dihina-hina ya pegel, Pak. Mbak iki melok pegel. Nggih, monggo.